Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CIH. Bertemu lagi di Podhealth kali ini. Saya Hani dan Podhealth kali ini akan mengangkat tema lupus pada anak. Dan tentunya saya juga sudah ditemani oleh Dokter Tiara Nurlita Sari, spesialis anak. Gimana dokter kabarnya? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda JIH sekalian. Selamat sore Mbak Ani. Sore dokter. Jadi ini dokter Tiara nih comeback stranger ya dok. Enggak ya. Jadi Setelah selesai healing ya. Iya selesai healing. Jadi waktu itu sempat di CI ya healing sebentar kembali lagi. Alhamdulillah gitu ya. Baik dokter, tema kali ini kita akan mengangkat lupus yang tentunya yang terjadi pada anak seperti itu ya dok. Mungkin langsung aja ya dok. Apa sih sebetulnya lupus pada anak itu? Ya. Jadi memang penyakit lupus adalah suatu penyakit ya. Jadi nama suatu penyakit salah satu penyakit pada anak yang memang sebenarnya terkenal sebagai penyakit seribu wajah gitu. Jadi memang banyak sekali gejala yang muncul. Orang-orang awam biasanya menyebut itu sebagai lupus gitu. Tapi padahal sebenarnya untuk nama panjangnya itu adalah Systemic Lupus Erythematosus. Ya. Di mana ini merupakan suatu penyakit autoimun ya ayah bunda sekalian. Jadi autoimun, apa sih sebenarnya autoimun itu? Autoimun itu adalah suatu kondisi di mana imun tubuh itu menyerang organ tubuh kita sendiri sehingga menimbulkan gejala-gejala yang bervariasi gitu. Jadi seharusnya sistem imun kita itu kan melindungi tubuh kita dari serangan penyakit, infeksi, paparan apapun dari luar tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada penyakit lupus kondisi ini berkebalikan. Jadi imun tubuh itu yang menyerang ke organ-organ tubuh kita sendiri sehingga menimbulkan berbagai macam gejala. Seperti itu mungkin Mbak Ani. Oh iya. Nah, lupus ini tentunya pada anak ada nggak sih dok range umur yang memungkinkan atau yang biasa terkena range umur anak tersebut itu di range umur berapa itu dok? Iya, memang biasanya lupus itu mungkin akan lebih sering terjadi pada pasien-pasien dewasa ya. Cuma memang ada beberapa range umur anak yang bisa atau yang sering mengalami penyakit lupus ini sendiri. Di mana 90% kejadiannya itu adalah pertama terjadi pada anak perempuan. Jadi lebih besar kemungkinannya pada anak perempuan daripada anak laki-laki di range umur sekitar 10 sampai 16 tahun. Di mana ratanya adalah kira-kira di sekitar usia 14 tahunan. Jadi di range tersebut memang penderita lupus pada anak prevalensinya lebih tinggi dibandingkan anak di bawah usia 10 tahun. Baik, tadi sudah lupus itu apa, range umur. Nah, sekarang gejala atau tanda anak terkena lupus itu seperti apa dokter? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, lupus itu adalah penyakit seribu wajah. Jadi gejalanya memang sangat bervariasi ya. Yang pertama biasanya kita mudah mengenali itu dari masalah kelainan kulit ya. Di mana sebenarnya lupus itu memiliki gejala awal sekali yaitu kita sebut sebagai gejala konstitusional atau gejala yang mungkin awal-awal banget itu dialami oleh penderita. Yang pertama itu biasanya anak mengalami suatu kondisi demam yang lama, di mana demam ini tuh sudah diobati kok nanti nggak membaik biasanya lebih dari 2 minggu atau lebih lama dari itu. Terus kemudian yang selanjutnya ada kondisi penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu yang singkat ya. Kemudian yang ketiga disertai dengan adanya rambut rontok biasanya yang paling sering. Nah, itu sebenarnya 3 gejala konstitusional yang harus kita lakukan pemeriksaan lanjutan atau monitoring lanjutan apakah ada muncul gejala-gejala yang lain. Karena seribu wajah, dia bisa menyerang semua organ yang ada di tubuh. Paling sering biasanya kulit. Yang pertama biasanya dia muncul fotosensitif. Jadi kalau misalnya seorang anak itu terpapar sinar matahari, dia lebih sensitif, mudah kemerahan, mudah seperti kayak rasa terbakar seperti itu ya. Terus kemudian mungkin yang paling mudah dikenali dia ada kemerahan di area wajah seperti di daerah sini, di daerah wajah di pipi ya. Jadi kayak istilahnya kayak blush on gitu ya. Iya, blush on betul. Ya pakai blush on merah gitu ya. Atau kita sebutnya sebagai butterfly rash ya. Jadi seperti kupu-kupu dia di sini. Kalau terkena paparan sinar matahari dia akan lebih kemerahan seperti itu ya.
Terus kemudian bisa juga disertai dengan kelainan kulit lain, misalnya dia ada masalah kayak lecet di kulit tetapi sulit sembuh ya, kemudian muncul lagi. Sulit kering gitu dok? Ya, sulit kering atau sulit sembuh kemudian muncul lagi dan itu berulang. Ya, itu yang lain kemungkinan. Yang ada juga disertai dengan rambut rontok atau adanya sariawan yang tidak kunjung sembuh gitu. Jadi sariawan berulang atau terus menerus yang tidak sembuh-sembuh. Itu manifestasi di sistem kulit ya. Kemudian ada lagi gejala lain yaitu di sistem persendian. Biasanya dia mengalami nyeri sendi di beberapa sendi tubuhnya dan itu berlangsung lama gitu ya. Biasanya dia mengalami kekakuan sendi juga dan kekakuan sendi serta nyeri sendi yang berlangsung mungkin hampir lebih dari 3 bulan gitu. Sudah berobat ke sana kemari, diberikan obat ini itu, tapi masih ada keluhan tersebut. Itu kalau dia menyerang di sistem persendian. Kemudian ada juga dia adanya menyerang ke sel-sel darah kita, biasanya dia mengalami anemia atau pucat. Jadi anaknya kok tiba-tiba, misalnya bukan tiba-tiba ya, misalnya dia tampak pucat kemudian dilakukan transfusi darah berulang gitu. Atau ada bintik-bintik perdarahan yang menandakan mungkin disebabkan karena penurunan jumlah trombosit seperti itu ya. Jadi ada masalah pada sel-sel darah anak tersebut. Kemudian selanjutnya bisa juga dia menyerang ginjal ya. Kalau menyerang ginjal biasanya memang tidak spesifik sih keluhannya, tapi bisa juga dia muncul dalam bentuk tiba-tiba bengkak di kedua mata ya, karena ada protein yang lolos gitu dari penyaringan ginjal istilahnya, sehingga menyebabkan protein di dalam tubuh anak itu berkurang dan dia mengalami bengkak ya, bengkak di wajah paling sering ya, atau disertai dengan bengkak di seluruh tubuh. Seperti itu. Ketika pipisnya atau urin anak tersebut dilakukan pemeriksaan, di situ didapatkan adanya masalah seperti misalnya ada protein urin yang positif. Nah, itu mungkin gejala yang bisa dicari lebih lanjut ya, ketika ada gejala konstitusional yang awal tadi kita bahas. Oke, dokter. Jadi gejala ini kan juga memang harus dikuatkan dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi bahwa itu lupus atau tidak, seperti itu ya dok. Nah, saya mau nanya dok, lupus ini bisa menular atau tidak, dan ada nggak sih tes khusus yang dilakukan secara non medis untuk memperingan gejalanya? Setelah misalnya kita menemukan seorang anak mengalami beberapa gejala di atas ya, karena lupus ini menyerang banyak organ, kita memang memiliki yang kita sebut sebagai kriteria diagnosis. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu, sehingga kita lebih mengerucutkan seorang anak ini menderita lupus. Nah, ketika kita sudah mengerucut ke arah tersebut, kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan. Pemeriksaan laboratorium lanjutan yang saat ini tersedia, yaitu kita bisa lakukan pemeriksaan anates dan pemeriksaan dsDNA. Itu bisa dikerjakan di sini ya? Bisa, bisa. Di laboratorium rumah sakit Cina bisa. Jadi bisa anates atau pemeriksaan dsDNA untuk memastikan ini sebenarnya gejala yang dialami anak ini adalah mengarah ke lupus atau tidak. Nah, setelah memang hasilnya positif, berarti memang kita mendiagnosis, baru kita melakukan tata laksana lanjutan, gitu ya. Tadi pertanyaannya apakah lupus ini menular gitu. Memang kita harus sampaikan ya kepada orang tua atau misalnya kepada guru atau kepada orang tua murid lainnya bahwa lupus ini tidak menular gitu. Sehingga seorang anak yang menderita lupus itu dia boleh loh bermain bersama teman-temannya gitu. Sosialisasi seperti biasa. Tidak perlu kita mengkhawatirkan anak yang menderita lupus itu menularkan suatu penyakit kepada anak-anak lain, karena itu tidak menular. Penyakit lupus adalah penyakit yang tidak menular. Jadi dia bisa beraktivitas normal, bisa berbaur, bisa sekolah seperti anak pada umumnya. Tidak harus ada sekolah khusus, tidak harus ada aktivitas khusus, tidak ya. Jadi dia bisa beraktivitas dengan anak-anak lainnya dalam forum yang memang seharusnya gitu. Baik, jadi anak terkena lupus jangan dianggap itu menular ya dok. Jangan dikucilkan. Iya, jangan dikucilkan, kasihan udah anak-anak kayak gitu ya. Harusnya mendapat support dari lingkungan sekitar seperti itu ya dok. Pastinya sahabat JIH juga penasaran ya dok.
sebetulnya anak yang terkena lupus itu bisa sembuh atau tidak, Dok? Iya, jadi memang untuk terapi lupus sendiri ya seperti yang tadi sudah disampaikan itu kan memang ada terapi farmakologis atau obat-obatan dan terapi non obat-obatan. Tujuan terapinya Mbak Hani sebenarnya bukan untuk menyembuhkan ya, tetapi untuk membuat remisi yang panjang. Remisi panjang tuh maksudnya anaknya nggak kambuh-kambuhan gitu. Itu tujuan terapi yang pertama. Tujuan terapi yang kedua adalah mencegah kerusakan organ berlanjut lebih parah gitu ya, kira-kira misalnya si lupus ini menyerang ginjal ya, kalau bisa ginjalnya kita pertahankan agar tidak semakin rusak gitu. Si lupus ini misalnya menyerang saraf ya, kita pertahankan sistem saraf anak ini tidak sampai semakin rusak gitu. Jadi tujuan terapinya adalah bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk membuat remisi jangka panjang dan membuat organ-organ kerusakan organnya itu tidak bertambah parah, serta agar penyakit ini tuh tidak kambuh-kambuhan. Jadi sebenarnya tujuan terapinya itu. Baik. Nah, apa sih peran orang tua dalam mendeteksi gejala lupus pada anak mereka, dan kapan sebaiknya orang tua menghubungi dokter apabila anak mereka terdiagnosa lupus, dokter? Iya. Jadi memang kita sebagai orang tua itu sebenarnya harus mengetahui gejala-gejala awal yang muncul ya Mbak. Maka dari itu sebenarnya lupus ini sebenarnya sudah menjadi perhatian di Kementerian Kesehatan bagian penyakit tidak menular ya, karena memang angka kesakitannya itu cukup besar ya. Baik. Sehingga mereka melakukan atau membuat suatu cara untuk mendeteksi awal lupus dengan singkatannya itu namanya saluri. Saluri. Ya. Saluri apa itu, Dok? Saluri itu adalah periksa lupus sendiri gitu. Jadi periksa lupus sendiri saluri, gitu. okay. Jadi itu ditujukan kepada para orang tua ketika anak kita memiliki gejala-gejala di bawah ini itu sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan ya. Dok. Jadi ada 11 gejala yang harus diperhatikan. Apabila ada 4 saja yang ada pada atau ada gejala 4 saja yang positif, itu sebaiknya berkonsultasi lanjut ke dokter spesialis anak gitu. Kira-kira yang pertama dia ada nyeri persendian ya. Nyeri persendian atau kaku persendian yang berlangsung selama 3 bulan. Nyeri selama 3 bulan, Iya, Dok? nyeri persendian. Cukup lama ya, Jadi Dok, misal udah berobat tapi nyeri lagi, bengkak lagi ya, kemudian mengalami gangguan gerak dan lain-lain, itu selama 3 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua ada jari-jari kaki dan tangan itu mengalami dingin atau kaku dan kebiruan pada saat udaranya dingin. Baik. Gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, apabila ada kondisi sariawan yang sudah diobati tetapi tidak kunjung membaik dalam waktu 2 minggu atau lebih. Jadi sariawan 2 minggu nggak sembuh-sembuh gitu. Biasanya kalau sariawan pada pasien lupus itu tidak disertai rasa nyeri gitu ya. Jadi sariawan lama tidak sembuh-sembuh. Terus kemudian apabila ada mengalami kelainan darah ya, misalnya anaknya tampak pucat, kemudian dari pemeriksaan laboratorium darah itu ada anemia ya, atau misalnya ada sel darah putih yang rendah atau trombosit yang rendah tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang selanjutnya itu kan 4 ya. Selanjutnya yang nomor 5, apabila ada kemerahan pada wajah yang tadi saya sampaikan. Jadi ada kayak kupu-kupu itu ya, ada butterfly rash ya di wajah ketika terpapar sinar matahari. Terus kemudian ada demam yang lama. Demam di sini adalah demam yang lebih dari 38 derajat Celcius ya, bukan demam 37,6, 37,7 bukan ya, tapi memang ada demam 38 derajat Celcius yang cukup lama dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Seperti itu. Terus selanjutnya ada keluhan nyeri dada. Nyeri dada yang menetap gitu. Ya kadang-kadang kan memang anak misalnya lagi kondisi capek dan lain-lain, dia mungkin ada gejala keluhan nyeri dada, tapi kan biasanya akan membaik ketika anak itu beristirahat. Nah ini tuh dia menetap, jadi dia menetap selama waktu tertentu dan itu berulang. Itu yang kita sebutin nyeri dada yang bermakna. Berarti di satu tempat, dokter? Ya rasanya tidak nyaman gitu ya dadanya ya. Terus kemudian yang selanjutnya adanya rasa lelah yang berulang dan memang benar-benar lelah gitu. Jadi
aktivitasnya tidak terlalu berat, tapi dia merasa sangat kelelahan sehingga harus benar-benar beristirahat baru dia bisa memulai aktivitas kembali dan itu berulang. Terus kemudian adanya kulit yang lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jadi ketika terpapar matahari dalam jangka waktu tertentu, dia mengalami kemerahan ya, kemerahan atau rasa tidak nyaman. Itu juga salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian adanya gejala kejang pada anak yang penyebabnya tidak jelas gitu. Mungkin banyak anak yang mengalami kejang tapi disertai demam. Nah, itu kan jelas penyebabnya kejang demam. Nah, ini kejang yang tanpa sebab yang jelas gitu. Jadi dia ada kondisi kejang, itu bisa menjadi salah satu perhatian atau bisa menjadi poin yang harus diperhatikan dalam pengenalan tanda lupus awal. Yang terakhir adalah ketika misalnya seorang anak itu atas satu dan lain hal gitu dilakukan pemeriksaan kencing, urin. Nah, itu ada proteinuria di pipisnya. Proteinuria itu adalah protein yang positif di hasil pemeriksaan laboratorium seorang anak gitu. Harusnya itu tidak ada, ataupun kalau ada mungkin hanya kurang dari positif 1. Tapi kalau dia lebih dari positif 2, itu berarti suatu kondisi yang harus dicari tahu. Karena itu suatu proteinuria yang bermakna gitu. Jadi tadi ada 11 ya. Apabila ada 4 dari 11 gejala tersebut, sebaiknya kita segera memeriksakan anak ke dokter spesialis anak untuk dipastikan atau dikonfirmasi sebenarnya ini gejalanya mengarah ke arah lupus, apakah dibutuhkan pemeriksaan laboratorium lanjutan atau bagaimana. Baik dokter, jadi nanti mungkin kita bisa cantumkan di ini ya dok, di captionnya ya, di captionnya. Ketika nanti ada 4 dari 11 gejala tersebut, segeralah orang tua untuk memeriksakan anak mereka ke dokter spesialis anak. Baik sahabat JIH, mungkin penjelasan dari dokter Tiara Nurlitasari pada Pot Health kali ini, walaupun waktunya singkat tapi mungkin jelas banget gitu ya, sampai menjabarkan 11 tanda, dan apabila ada terjadi 4 maka harus ke dokter anak. Itu yang sangat penting ya dok. Baik sahabat JIH, seperti itulah penjelasan tentang lupus pada anak oleh dokter Tiara Nurlitasari yang berpraktek juga di Rumah Sakit JIH Purwokerto Ayah Bunda, yang ingin berkonsultasi secara lebih jauh tentang kondisi anak, kondisi putra putri dari ayah dan bunda, bisa bertemu dokter Tiara Nurlitasari spesialis anak di hari Selasa dan Kamis jam 7 sampai 9 malam dan di hari Jumat jam 1:30 sampai 3:30 sore ya dok. Baik, jadi jadwalnya dokter Tiara yang dulu dan sekarang beda ya. Jadi ini lebih ke praktek-praktek sore. Jadi setelah ayah bunda mungkin berangkat kerja, pulangnya bisa berkonsultasi kesehatan anak dengan dokter Tiara Nurlitasari. Mungkin cukup Pot Health kita pada siang hari ini. Dokter, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber ya dok. Kapan-kapan lagi ya dok. Oh iya, siap. Terima kasih Mbak Hani. Ya baik, terima kasih dokter. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah sahabat JIH.